ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya Ramadan ke-9 1444 Hijriah rahimakumullah. Tentu kita senantiasa bersyukur dengan diberikannya umur yang panjang, usia yang lanjut, sehingga tahun ini kita kembali dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh sukacita setelah sebelumnya dalam suasana yang agak terbatas karena COVID-19. Beribadah memang menyenangkan kalau kita dapat menikmati dengan sebaik-baiknya. Tidak ada beban, bahkan merasa sebagai sebuah keperluan. Hati kita merasa ringan untuk melaksanakannya. Fisik kita juga tidak merasa letih meskipun dalam keadaan yang mungkin secara fisik bulan Ramadan ini terasa letih. Siang hari tidak makan, tidak minum, malam hari masih dibawa ke masjid, sahur bangun, kemudian nanti salat subuh sampai siang, sampai isyraq. Yang masih aktif bekerja tentu ke kantor, ke tempat pekerjaan, ke pasar, ke sawah, dan kemana-mana. Suatu ritme kehidupan yang cukup padat di bulan Ramadan ini, tapi tetap menyenangkan. Makanya ada ungkapan dulu itu, barang siapa bergembira dengan datangnya Ramadan, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari siksa api neraka. Nah, itu bukan hadis, tetapi dorongan dari para ustadz, para ulama dulu bagaimana agar kita bisa menikmati ibadah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Yang dari Nabi itu, kata Nabi, bagi orang yang puasa ada dua kesenangan. Pertama, senang ketika berbuka karena laparnya cukup luar biasa. Makanan kita yang dimakan pada waktu sahur itu ya paling-paling tahan 6 jam. Setelah itu sudah bekiawan parut kita nih. Nah, karurukan sudah. Nah, itu bekiawan bahasa kami di kampung tuh. Bekiawan sudah jadi parut ya. Artinya lapar itu. Enggak ada yang dimakan, enggak ada yang diminum. Maka sore hari begitu tiba waktunya, wah gembiranya kita luar biasa. Lisaimi farhatani, kata Nabi. Bagi orang puasa itu dua kenikmatan, dua kesenangan. Farhatan indal iftar, saat berbuka, wa farhatan inda liqa'i rabbih. Yang satunya ketika berjumpa dengan Tuhannya. Kapan berjumpa Tuhan itu? Ya sekarang. Di dunia ini sudah bisa kita ketemu Tuhan. Di ayat terakhir surah Al-Kahfi, Allah menegaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang ingin bertemu Tuhan, falyamal amalan shalihan. Maka lakukanlah pekerjaan yang baik. Kalau orang melakukan pekerjaan yang baik, sebenarnya dia bertemu Tuhannya. Karena Tuhan identik dengan kebaikan. Kalau dia mengerjakan yang baik, berarti dia bertemu, bersatu dengan Tuhannya.
Kata Tuhan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada kalian itu, kepada manusia itu daripada urat nadinya. Jadi berarti Tuhan berada pada diri kita, pada alam semesta. Semuanya ini Tuhan ada di situ. Tuhan meliputi segala sesuatu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Tuhan itu meliputi langit-langit dan bumi. Di situ langit-langit dengan kalimat jamak samawat. Mufradnya, tunggalnya sama satu langit. Kalau samawat, langit-langit, banyak langit. Wal arda, dan satu bumi. Karena yang kita injak hanya satu, tanah ini, bumi ini. Tapi langitnya, kalau malam hari Bapak Ibu lihat di atas angkasa, kita melihat gugusan-gugusan bintang bermiliar-miliar. Tuhan di mana? Tuhan meliputi segalanya. Tuhan berada pada kebaikan. Kalau kita melaksanakan kebaikan, berarti kita bersama Tuhan, bersama Allah. Kalau kita sholat, kita bersama Allah. Oleh karena itu kita bermunajat, ngomong dengan Allah. Masing-masing orang ngomong dengan Allah. Berarti Allah ada di depan, ada di belakang, di mana-mana. Tidak ada yang jauh dari Allah. Hanya perasaan kita jauh. Sesekali kita merasa jauh. Ketika kita tidak sabar, jauh Tuhan, jauh. Ketika kita marah, Tuhan hilang. Yang datang iblis dan setan. Ketika kita maksiat, Tuhan marah kepada kita. Maka kita jauh dari Tuhan. Karena yang datang bersembunyi di dekat kita adalah setan, adalah iblis. Jadi bertemu Tuhan itu pada saat kita melaksanakan yang baik-baik. Apa saja. Mau tidur, bagaimana tidur yang baik? Ikuti ajaran agama tentang tidur. Tidurnya dengan membaca bacaan zikir-zikir. Tidurnya diniatkan agar menjadi istirahat fisik. Ya. Sengaja aku tidur karena ingin mengistirahatkan fisik. Dengan istirahat nanti akan mudah bangun di akhir malam untuk sahur. Lalu minta kepada Allah, Bismillahumma ahya bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku tidur, dan dengan namamu ya Allah aku bangun. Dengan namamu ya Allah aku bangun, dengan namamu ya Allah aku tidur. Mendekat diri kepada Allah pada saat mau tidur. Sehingga orang Islam itu mestinya tidak karena penyakit insomnia, susah tidur. Orang Islam itu paling mudah tidur. Sambil menunggu tarawih bisa tidur. Kalau baru kenyang ya. Di bawah kipas angin, guring. Karena pada saat yang penting bangun, itu ada Pak. Guring ada apa, yang penting bangun. Yang alih itu kalau kada sing bangunan dikunci kau masih git, kalau kada kau bulik. Nah, ini ngalih apa? Yang penting itu ada ya sambil guring-guring dulu karena waktu bulikan bangun. Nah, jadi kita ini mesti menyenangi, bergembira kita. Kalau ada merasa jadi beban sholatnya, merasa beban puasanya, ibadahnya jadi beban, itu berarti kita belum menjadi senang dalam bertemu Tuhan. Bertemu itu senang, mengadukan hal-hal kepada Tuhan. Kalau kita sholat itu semuanya itu adalah antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan Allah. Kesamping tidak ada lagi. Kalau ke samping itu di luar sholat. Pada saat sholat itu antara kita dengan Allah saja. Kecuali di akhir nanti. Di akhir adalah sedikit ya. Assalamualaikum ke kanan. Nah, itu sudah kita menyamping lagi. Kita doakan teman kita yang di sebelah kanan mudahan dapat keselamatan. Kemudian kita doakan juga yang di kiri mudahan dapat keselamatan. Yang lain juga sama, berdoa untuk saudaranya di kanan di kiri, di kanan di kiri. Tapi mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai kita membaca doa-doa setelah tahiyat akhir, itu urusan kita dengan Allah. Itu artinya bertemu Tuhan. Dan diingatkan oleh Allah di ujung surah Al-Kahfi itu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Jangan menduakan Allah. Allah itu satu, esa. Dan Allah itu meliputi segalanya. Kemana saja kita berada, kita ketemu dengan Allah. Allah itu bukan ada di Mekah. Ini ada orang salah kira. Kenapa? Pak kecil maka imbah datang haji ini kada masih sedikit lagi. Aku di sini asa bertemu Tuhan tuh di Makkah aja, di Banjar kada ada. Nah, itu salah berarti ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Dalam surah An-Nur bahkan diibaratkan Allah itu seperti cahaya, seperti cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu bagaikan cahaya yang menyinari langit-langit dan bumi. As-samawati wal arda. Masalun nurihi kamiskatin fihi misbah. Perumpamaan cahaya itu, perumpamaan Allah itu, cahaya Allah itu kamiskat, seperti kaca. Fihi misbah. Di dalam kaca itu ada lampu. Kaca itu kemudian memancarkan atau menyampaikan cahaya itu semakin jelas ke seluruh sisi. Itu di dalam Al-Quran. Nah, jadi mari kita menikmatilah ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah merasa nikmat dalam ibadah, maka kita merasa kehilangan kalau belum beribadah. Kalau kada sembahyang, kada kawa guring, karena masih belum enak, rasa masih ada sesuatu yang tertinggal. Kalau tidak puasa, terasa ada yang tertinggal. Kalau tidak berzikir, merasa tertinggal. Kalau tidak baca Quran, merasa tertinggal. Nah, itu berarti kita sudah di dalam kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Ramadan ini sebagai bulan latihan dengan kondisi fisik yang mungkin sangat terbatas, kita bisa beribadah dengan maksimal, apalagi nanti di akhir malam likur ya, 10 hari terakhir kita diharapkan juga bisa lebih maksimal lagi untuk bermunajat kepada Allah melalui i'tikaf kita di berbagai tempat masjid yang terdekat bagi kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan sekitar 20 atau 21 hari lagi Ramadan ini bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, kemudahan oleh Allah, sehingga kita bisa menunaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.